Kemarin Pak Anies banyak menyinggung mengenai mangkraknya dan tidak berhasilnya food estate, kepemilikan tanah Bapak Prabowo yang luar biasa, namun ini tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh TNI, ASN, dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya substansial tidak masalah ini dan bagaimana juga evaluasi Anda secara objektif tentang food estate sendiri untuk mengatasi masalah ketahanan pangan nasional, Pak Peter. Iya, memang topik kita kemarin itu tidak hanya bicara tentang eh, pertahanan militer, ya. Ya, masuk juga di dalam topik kemarin adalah hubungan internasional, ya, eh, geopolitik dan sebagainya. Dan juga pertahanan juga harus kita lihat dalam artian luas, termasuk pertahanan eh, keamanan, juga secara militer maupun secara hal yang lain, ya, termasuk pertahanan pangan kita. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Anies, saya kira untuk mencoba untuk masuk ke area-area yang memang sesuai dengan topik. Ya. Dan yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Anies adalah di atas segalanya itu adalah persoalan-persoalan yang lebih krusial, kepemimpinan dan persoalan etik. Ya. Bagaimana kepemimpinan itu harus didasarkan kepada nilai-nilai. Ya, makanya Anies juga mengangkat misalnya apa yang disampaikan oleh misalnya Jenderal Sudirman dan sebagainya. Dan itu nilai-nilai yang saya kira kita terima secara universal, ya, bahwasanya pemimpin itu bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah nilai. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin kalau dia sendiri tidak menegakkan nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pencapaian, ini juga sesuatu yang ingin diangkat oleh Anies, karena persoalan yang ada sekarang ini dari kinerjanya. Ya, ini memang menjadi sorotan adalah Pak Prabowo, ya. Ya. Kinerja dari Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang juga termasuk ke dalam hal ini mengelola, mendapatkan penugasan untuk food estate, itu dianggap ini oleh lawan debatnya, dalam hal ini oleh Anies dan Ganjar, tidak cukup baik, ya. Bahkan mereka bicara tentang skor, kan. Yang saya kira Ganjar memberikan nilai 5, sementara Anies memberikan 11, tetapi 11-nya dari 100, yang artinya 1,1 kalau menggunakan skala yang sama. Jadi ini forum yang memang sah, ya, memang forum debat yang tentunya pasti akan mengejar atau menyerang lawan debat, ya. Dan hal itu saya kira tidak perlu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan apabila Prabowo juga sudah siap, sudah mengantisipasi serangan-serangan ini dengan membawa data yang cukup. Ya. Nah, sayangnya yang kita lihat kemarin adalah tim Pak Prabowo mungkin, ya, karena memang seperti disampaikan oleh Pak Kodari tadi, sudah menang survei begitu besar, sehingga di dalam debat ini tidak mempersiapkan hal-hal yang seharusnya sudah diantisipasi. Data-data tentang food estate, data-data tentang kinerja Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan itu seharusnya sudah siap, sehingga ketika ditanya bisa diperbandingkan. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo menyatakan datanya salah, tetapi tidak sama sekali menunjukkan data yang benarnya seperti apa. Ini yang menurut saya, yang mengapa saya mengatakan yang menang adalah Anies dan Ganjar, karena di dalam perdebatan seharusnya masing-masing pihak sudah membawa data dan sudah siap dengan semua, sudah mengantisipasi semua serangan dan bisa membalikkan serangan-serangan itu untuk menjadi keuntungannya dia. Anies dan Ganjar sebenarnya serangan-serangan itu seharusnya bisa menjadi kesempatan oleh Pak Prabowo untuk menyampaikan semua itu yang sudah terjadi selama ini. Baik, terima kasih Pak Peter tanggapannya. Silakan Pak Kodari mengenai dinamika kemarin. Jadi memang kita lihat dan santer kemarin itu begitu panas, banyak serangan-serangan yang langsung ditujukan kepada Pak Prabowo, karena dalam hal ini incumbent Menteri Pertahanan gitu ya Pak, sampai memberikan skor gitu. 5 dari 10, 11 dari 100 gitu ya.
Ya, Seperti apa? ya itu cara untuk apa ya, istilahnya untuk menyerang lawan ya, gitu. Walaupun menarik juga ada survei dari Indikator kemarin yang menunjukkan ketika ditanya apakah suka serangan atau tidak di dalam debat, mayoritas ternyata nggak suka dengan serangan gitu. Jadi menarik juga apa Ini masyarakat audiens Indonesia. ya, audiens di Indonesia ini ternyata mayoritas tidak terlalu suka dengan serangan. Nah, kalau kita bicara debat ya, balik lagi bahwa ini suatu metode komunikasi dan metode kampanye yang cukup khas, di mana acara debat ini dia menarik bagi kalangan tertentu ya, terutama kalangan kelas menengah ke atas gitu. Dan balik lagi dia harus dikembalikan dalam konteks bahwa mayoritas pemilih kita itu sudah punya pilihan sebetulnya. Oke. Kalau saya sih berulang kali mengatakan memang kita ini ada salah kaprah mengenai soal debat. Harusnya pemaparan visi dan misi dulu. Masing-masing kandidat itu dikasih 2 jam itu dia sendiri gitu. Ngurut aja 01 2 jam. Berikutnya mungkin seminggu lagi 02 2 jam. Berikutnya sekali lagi 03 2 jam. Nah, setelah pemaparan itu baru kemudian dilakukan debat gitu ya. Debat pun juga jangan lari dari visi misi yang ada. Kalau yang sekarang ini kan kalau saya lihat lebih kepada bagaimana ya. Ini kan yang membuat pertanyaan adalah para panelis. Ya. Para panelis membuat pertanyaan dan itu lebih menggambarkan isi kepala panelis. Ketimbang visi misi dari para calon. Nah, sekarang kebutuhan dari audiens itu apa sih? Kebutuhan dari pemilih itu apa sih? Sebetulnya kan mereka harus tahu visi dan misi calon ini untuk referensi mereka mengambil keputusan gitu. Jadi menurut saya sih format sekarang ini banyak distorsinya, tapi karena ini yang kita punya dengan undang-undang yang ada sekarang, pesan saya adalah kepada anggota DPR yang akan datang itu diperbaiki dalam konteks undang-undang pemilu presiden, di mana acaranya itu lebih kepada visi dan misi, baru kemudian ada debat. Kita ini kan visi misinya belum dipaparkan, tapi langsung debat. Ada sih, tapi cuma 4 menit. 4 menit untuk visi misi. Nggak mungkin, nggak cukup lah untuk menggambarkan secara komprehensif apa visi dan misi dari para calon gitu. Jadi saya kira ini harus dikoreksi ke depan.